Shalom kasih Kristus, senang rasanya dapat berjumpa lagi. Saya harap semua dalam keadaan baik dan sehat. Sudahkah hari ini menetapkan keputusan untuk teguh berdiri dalam Tuhan? Saya harap juga kita semua sudah menetapkan keputusan yang terus semakin tertanam dalam Tuhan. Mari melekat dalam Tuhan melalui renungan hari ini, agar hidup kita semakin menyenangkan hati Tuhan, bukannya untuk kesenangan dan kepuasan diri sendiri. Kita berdoa. Bapa, kembali kami mendengarkan renungan firman-Mu. Biarlah firman yang disampaikan memberikan satu kekuatan di dalam iman percaya kami, dan kami terus semakin mengerti tentang hidup di dalam Engkau Tuhan, di mana kami semakin peka dengan tuntunan Roh Kudus dan hidup di dalam Roh, bukan hidup di dalam keinginan daging, sehingga hidup kami senantiasa mempermuliakan nama-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan, ini doa kami dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Melekat dalam Tuhan bertema kesenangan dan kepuasan hidup. Terdapat dalam 1 Yohanes 2 ayat 15 sampai dengan 16, demikian firman Tuhan. Janganlah kamu mengasihi dunia dan apa yang ada di dalamnya. Jikalau orang mengasihi dunia, maka kasih akan Bapa tidak ada di dalam orang itu. Sebab semua yang ada di dalam dunia, yaitu keinginan daging dan keinginan mata, serta keangkuhan hidup, bukanlah berasal dari Bapa, melainkan dari dunia. Siapa orangnya yang tidak berkehendak hidupnya penuh dengan kekayaan materi, sehingga kehidupannya tidak lagi bersusah-susah dan penuh kekurangan? Untuk makan dengan lauk pauk yang sedikit enak, untuk melepaskan penat dan pergi bertamasya saja, harus mengirit-irit atau menabung sekian lama terlebih dahulu. Menurut Aristippus dari Kirene tahun 433 sampai 355 sebelum Masehi, menjadi terbaik bagi manusia adalah kesenangan. Karena manusia sejak masa kecilnya selalu mencari kesenangan, dan bila tidak mencapainya, manusia itu akan mencari sesuatu yang lain lagi. Sebab menjadi terbaik bagi manusia adalah kesenangan. Epikuros, filsuf Yunani tahun 341 sampai 270 sebelum Masehi mengatakan, setiap tindakan manusia cenderung mencari kesenangan, dan itu sebagai kodrat alamiahnya. Jadi, kehidupan yang tujuan utamanya hanya untuk kesenangan dan kenikmatan hidup itu disebut hedonisme. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, hedonisme adalah pandangan yang menganggap kesenangan dan kenikmatan materi sebagai tujuan utama dalam hidup. Menurut Wikipedia, hedonisme adalah pandangan hidup yang menganggap bahwa orang akan menjadi bahagia dengan mencari kebahagiaan sebanyak mungkin dan sedapat mungkin menghindari perasaan-perasaan yang menyakitkan. Hedonisme merupakan ajaran atau pandangan bahwa kesenangan atau kenikmatan merupakan tujuan hidup dan tindakan manusia. Hedonisme tidaklah sesuai dengan iman Kristen, karena hedonisme mengutamakan kesenangan semata-mata sebagai tujuan utama dalam kehidupan ini. Ini adalah cara iblis yang ditawarkan kepada manusia. Bila kita kembali kepada pembacaan ayat pembukaan renungan tentang kata dunia, dalam Alkitab istilah dunia dalam bahasa Yunani adalah kosmos. Seringkali menunjuk kepada sistem luas dari zaman ini, di mana semua diambil alih atau dikuasai oleh iblis. Sistem ini terdiri bukan hanya atas kesenangan dunia yang sudah jelas jahat, dursila, dan berdosa, tetapi menunjuk kepada roh pemberontakan terhadap Allah. Iblis menunggangi atau memperalat semua elemen, entah itu gagasan atau ide-ide, teknologi, kesenian, kebudayaan, pendidikan, agama sekalipun. Sebagai contoh, iblis dapat menggunakan teknologi untuk memiliki hidup hedonisme, terikat dengan pornografi, maraknya prostitusi online, sistem pendidikan untuk mempromosikan filsafat humanistik. Iblis melakukan ini dengan kemasan semenarik mungkin, di mana yang disodorkan adalah kesenangan dan kepuasan hidup, dengan tujuan agar umat Tuhan jatuh
Kasih Kristus, penting sekali kita memiliki pertahanan iman yang teguh berdiri dalam Tuhan. Karena iblis pun sudah merambah ke arena agama, sehingga kebenaran firman Tuhan diobok-obok dengan kepentingan diri yang semua itu karena keinginan duniawi. Kasih Kristus, Tuhan yang kita sembah bukanlah pribadi yang menghendaki kita sebagai pengikutnya dilarang untuk memiliki kesenangan dan merasakan kenikmatan hidup dengan memiliki kekayaan maupun kemakmuran. Bila kita melihat tokoh-tokoh Alkitab dalam perjanjian lama, banyak kehidupan mereka memperoleh kekayaan dan kemakmuran hidup. Antara lain Abraham, Ishak, dan Yakub adalah orang-orang yang kaya secara materi. Alkitab secara eksplisit mengatakan mereka sangat kaya berupa ternak, hasil tanah, dan perkebunan, emas, dan lain-lain. Demikian juga dengan Ayub, Salomo, yang merupakan orang-orang yang kaya atau makmur secara material, bahkan dikatakan melebihi siapapun. Allah tidaklah anti kepada kekayaan atau orang kaya, karena kekayaan itu atau bumi ini dalam arti kekayaannya memang diciptakan dan diserahkan oleh Tuhan untuk manusia kuasai atau mengusahakannya. Namun setelah mereka hidup dalam kelimpahan, kekayaan, dan kemakmuran, lalu kehidupan manusia menjadi hedonisme, yaitu mementingkan kesenangan dan kepuasan hidup. Berarti orang tersebut sudah tidak lagi mengarahkan hidupnya kepada Tuhan, melainkan sudah terikat pada harta kekayaan dan kemakmuran hidup. Jadi berdirilah teguh dalam Tuhan dan tetap melekat dalam Tuhan agar kita semakin berakar, bertumbuh, dan berbuah dalam Tuhan. Kekasih Kristus, jadikan hidup kita untuk lebih bermakna. Membangun pribadi bermakna dimulai dari pribadi kita. Kita berdoa, Bapa, terima kasih buat firman yang Kau sampaikan hari ini, mengajarkan kepada kami. Ketika kami diberkati, biarlah kami tidak fokus kepada kesenangan dan kepuasan hidup. Justru kami fokus kepada Engkau yang memberikan kesenangan dan kepuasan hidup. Tuhan, pimpin kami supaya kami tidak mudah digoyahkan dengan godaan-godaan yang iblis tawarkan dalam iman percaya kami. Supaya kami hilang fokus kami, bukan lagi kepada Engkau, melainkan kepada berkat-berkat yang Kau berikan dalam kehidupan kami. Pimpin kami, biarlah kesenangan dan kepuasan hanya Engkau saja. Terima kasih Tuhan, ini doa kami dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Kasih Kristus, mari kita akhiri dengan mengendahkan kedua tangan kita. Terimalah anugerah berkat dari Allah Bapa, kasih sayang daripada Yesus Kristus, dan persekutuan dengan Roh Kudus yang mencurahkan berkat secara rohani, berkat secara jasmani, dan berkat secara ekonomi, di mana berkat Abraham, berkat Ishak, berkat Yakub dicurahkan dan dilimpahkan dari saat sekarang sampai Maranatha tiba, dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Sampai jumpa di renungan berikutnya. Tuhan Yesus memberkati. Jangan lupa like, share, dan subscribe.